sesuatu yang baru. Atau setidaknya kita akan berkata bahwa ada sesuatu yang baik meskipun itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita akan berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu dan berkhianat dengan sebahagian hukum Islam? Na'udzubillah. Simple Islam itu mudah, copy paste. Sebagaimana kita copy tempelkan, sebagaimana kita dapat dari Nabi kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ustadz Rizal Yuliar kalau tidak keliru ya. Ini mungkin Ustadz Wahabi yang baru juga ya, karena saya baru tahu ini Ustadz Rizal Yuliar ini. Karena yang saya tahu hanya Firanda, Badrus Salam, siapa dan lain-lain itu. Dalam ceramahnya dia mengatakan agama ini simpel, cukup copy paste. Jadi kuncinya adalah ikhlas dan sesuai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagus apapun ibadah itu kalau tidak sesuai dengan contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dikatakan perkara baru. Kalau sudah perkara baru berarti ya Ustaz, kalau sudah perkara baru berarti adalah bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti sesat. Karena setiap kesesatan pasti di neraka. Arahnya kan ke situ ya Ustaz. Ya. Jadi kita harus disesuaikan dengan, diselaraskan dengan contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka semuanya itu adalah perkara baru yang bid'ah, yang sesat, dan semuanya akan di neraka. Begitu kan maksudnya sampean Ustaz. Ini kalau pemikiran saya menangkap dari isi ceramah jenengan Ustaz. Baik. Setelah saya pikir-pikir sebenarnya begini Ustaz. Sebenarnya apa yang disebut bid'ah oleh sampean ini, oleh orang-orang Wahabi ini bukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sebenarnya. Jadi bid'ah menurut orang-orang Wahabi, antum wa ala alihi wa sahbihi, ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi apa yang tidak cocok sama sampean, apa yang tidak disukai oleh orang-orang Wahabi ini maka dianggap bid'ah. Saya ulang, setelah saya amati semua ustadz-ustadz Wahabi ini, jadi takrif bid'ah menurut Anda sebenarnya ini bukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi sesuatu yang tidak disukai oleh orang Wahabi wa ala alihi itu. Contohnya apa? Mari. Jangan sampai ngurusi tahlilan terus yang ada di Indonesia, jangan ngurusi maulid terus yang ada di Indonesia, jangan ngurusi kunut, jangan ngurusi takbir hari raya yang secara berjamaah, zikir berjamaah dan lain-lain yang dikerjakan yang sampean anggap bid'ah, sesat dan semacamnya. Coba kita berpaling sedikit ke di mana syekh-syekh Wahabi itu berada, yakni di Makkatul Mukarramah, di Arab Saudi sana Ustaz, di Masjidil Haram. Ayo kita lihat di sana. Syekh Sudais di Mekah, Arab Saudi. Syekh Sudais ini ketika tanggal malam 29 bulan Ramadan, beliau itu memimpin doa khatmil Quran di dalam sholat Ustaz. Ini ya Syekh Sudais memimpin doa khatmil Quran di dalam sholat, dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa masih ditambah doa khatmil Quran di dalam sholat? Bid'ah. Kalau memang ini harus ada contoh dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selaras dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selaras dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tanya, adakah hadis, adakah contoh dari Rasulullah? Rasulullah itu menghatamkan Al-Quran secara beramai-ramai di dalam sholat lagi. Pernahkah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan menambah-nambah Ustaz. Al-yauma akmaltu lakum, agama ini sudah sempurna, kata-kata ulama-ulama Wahabi. Agama sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambah. Kenapa sholat itu kok masih ditambah dengan doa khatmil Quran di dalam sholat Ustaz? Jadi makanya saya berpikir sebenarnya bid'ah ini menurut sampean, menurut pemahaman orang-orang Wahabi adalah
bukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi bid'ah ini menurut Anda adalah yang tidak sesuai dengan pola pikir Anda, yang tidak disukai oleh orang-orang Wahabi, maka ini dianggap bid'ah. Buktinya apa? Itu sudah buktinya. Jadi kalau sampean ingin mengatakan tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, pakai tasbih bid'ah, silakan. Di Masjidil Haram itu saya sudah istegor, rubah itu dulu di Masjidil Haram itu, ya. Di Masjidil Haram rubah dulu itu, katakan itu adalah bid'ah sesat, begitu ya Ustaz? Ya mungkin ini saja tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.